Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 195, Berita tentang Dewa Templar. Kau. Ketakutan tampak jelas di wajah pria itu saat dia menatap Huang Xiaolong. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah secepat yang dia bisa. Sebelum dia bergerak, dia telah menyelidiki dengan saksama dan tahu Huang Xiaolong telah menerobos ke alam Xiantian, dan itu belum lama ini. Meskipun dia mengalahkan Xie Putih, tidak ada yang benar-benar peduli dengan hal itu. Namun dia yang memiliki kelelawar berpupil ungu, bertarung di malam yang menguntungkan tetap kalah. Mengapa kau tidak mengakuinya saja, Yao Fei yang mengirimmu? Tatapan dingin Huang Xiaolong menusuknya. Dalam gerakan tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu menghilang, doppelganger baru muncul dari tubuhnya saat dia bergerak, menciptakan 24 umpan yang identik. Kelelawar bermata ungu itu melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Berkembang biak menjadi 24 doppelganger adalah batasnya. Mencoba melarikan diri. Ekspresi Huang Xiaolong berubah. Kedua tangannya membentuk cakar dan mencabik-cabik kekosongan ke arah pria itu. Entitas kabut hitam berputar keluar dari tangan Huang Xiaolong, berkumpul di udara dan berubah menjadi kepala hantu. Totalnya ada 24 kepala hantu yang muncul. Kepala hantu yang melolong terbang keluar, masing-masing menerkam punggung doppelganger musuh. 23 dari 24 menghilang menjadi gumpalan asap sedangkan tubuh asli yang tersisa jatuh dari udara, mengeluarkan jeritan yang menegangkan. Jatuh ke tanah, pria itu kejang-kejang karena kesakitan, berguling-guling dan berputar-putar di tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Daging punggungnya tempat serangan itu mendarat menjadi berantakan, energi gelap berdesir di bawah luka terbuka yang membentuk jejak kepala hantu. Raungan hantu yang melengking bergema tanpa henti di jalan yang gelap. Ini adalah jurus pertama cakar iblis Asura, ratapan ribuan iblis. Huang Xiaolong mungkin tidak berlatih dengan tekun, tetapi seiring berjalannya waktu dan dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan. Saat ini, di bawah kendali Huang Xiaolong, jurus pertama Asura Demon Claw, Laments of Thousands of Demons, dapat membentuk lebih dari 30 hantu dengan satu serangan. Diserang oleh Asura Demon Claw, tubuh lawan akan diserbu oleh ribuan ki negatif iblis, yang tidak diragukan lagi 1000 kali lebih buruk dari ki dingin Asura Sword Skill. Aku mohon padamu, bunuh saja aku. Beberapa detik kemudian, teriakan tragis memohon belas kasihan memenuhi jalan yang sepi. Pria berpakaian hitam itu tidak dapat menahan tingkat penyiksaan dan memohon belas kasihan dari Huang Xiaolong. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Huang Xiaolong bergerak mendekati pria itu, suaranya berbahaya dan rendah. Itu Guozi. Pria itu berteriak dengan napas pendek. Guozi. Huang Xiaolong tercengang. Guozi dari keluarga Guo, dua saudara Guo, Guozi dan Guo Fei. Ya, itu mereka. Lelaki berpakaian hitam itu mengaku, aku mohon padamu, bunuh saja aku, biarkan aku mati tanpa rasa sakit. Mata Huang Xiaolong menjadi dingin setelah mendengar pengakuan pria itu, dia tidak menyangka orang di balik ini sebenarnya adalah dua bersaudara Guo. Dua tersangka yang terlintas dalam pikirannya adalah Yao Fei atau Zhao Wuji. Namun, ia dilempar bola melengkung oleh Guo Brothers. Hanya karena dia dan Xie Putih menghalangi mereka dua kali dengan insiden anggur sapidity, dan mereka tidak berani menyentuh Xie Putih, semua kemarahan mereka dilampiaskan kepadanya. Tampaknya dia meremehkan kesempitan pikiran sepasang saudara ini. Melihat pria itu mengepakkan sayap seperti ikan yang keluar dari air, sebuah ide menyambar Huang Xiaolong seperti sambaran petir. Dengan sebuah pikiran, dia memanggil pagoda harta karun Linglong dan memulai arai penghancuran yang menelan 1000 setan di dalam kuali 1000 binatang. Sebuah kekuatan hisap yang kuat langsung melilit pria itu dan menariknya ke dalam kuali 1000 binatang. Namun, Huang Xiaolong tidak langsung memurnikan pria itu. Sebaliknya, tubuhnya melesat pergi, meninggalkan area itu dan kembali ke perkebunan Southern Hill. Sekembalinya di Southern Hill Estate, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou. Untuk menyempurnakan seorang ahli Xiantian tahap awal jauh lebih mudah, menggunakan Fei Hou dan ki tempurnya sudah cukup untuk tugas tersebut. Hanya butuh waktu 1 hari sebelum pria berpakaian hitam itu benar-benar disempurnakan. Namun, dengan kekuatan Xiantian Orde kedua miliknya, hasilnya hanya berupa pelet 5 tingkat menengah. Bagi Huang Xiaolong saat ini, pil 5 tingkat menengah sudah kehilangan khasiatnya. Ketika penyempurnaan selesai, Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan ruangan. Memasuki aula besar, mereka berdua duduk dan Fei Hou mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Yang mulia, pria berpakaian hitam ini dikirim oleh Yao Fei. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, itu adalah Guozi dan Guo Fei, dua bersaudara itu. Saudara Guozi dan Guo Fei. Sedikit kebingungan terlihat di mata Fei Hou. Oleh karena itu Huang Xiaolong secara singkat menguraikan identitas Guozi dan Guo Fei dan menyebutkan masalah mengenai anggur sapidity. Yang mulia, apakah Anda ingin kami?
Fei Hao menyarankan dengan nada bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, berkata, apakah Yao Fei mengirim seseorang untuk menyelidiki petunjuk pria tua berpakaian hitam itu? Fei Hao tersenyum penuh hormat saat dia melapor pada Huang Xiaolong, aku hendak melapor pada penguasa bahwa penjaga kiri Zhao Su telah menangkap satu orang kemarin lusa. Oh. Huang Xiaolong juga tertawa, di mana orangnya? Dia ditahan di ruang pengadilan sisi timur. Fei Hao kemudian menambahkan, aku akan membawanya ke sana sekarang. Huang Xiaolong mengangguk. Tak lama kemudian, Fei Hao terlihat menyeret seorang lelaki tua berwajah kurus dan berambut perak ke aula besar. Begitu lelaki tua berambut perak itu melihat Huang Xiaolong, dia berteriak, Huang Xiaolong, sebaiknya kau lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, keluarga Yao akan memastikan kau mati tanpa mayat untuk dikuburkan. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, oh benarkah? Tanpa peduli untuk menjawab, jari-jari Huang Xiaolong membentuk cakar. Jurus pertama cakar setan Asura menghantam tubuh lelaki tua berambut perak itu. Dampaknya melemparkannya keluar dari aula besar, tubuhnya terbanting ke tanah, jatuh hingga ia mencapai pintu aula besar. Kekuatan sebenarnya dari lelaki tua berambut perak ini berada di tingkat ke-9 Xiantian, tetapi sialnya, Laut Qi dan meridiannya disegel oleh Zhao Su. Di hadapan Huang Xiaolong, dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa yang tidak bisa melawan. Sebelum seseorang sempat berkedip, energi 1000 hantu menyerbu tubuh lelaki tua berambut perak itu. Jeritan memilukan dan menyakitkan terdengar dari lelaki tua itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai memohon belas kasihan Huang Xiaolong. Kau tidak apa-apa. Huang Xiaolong mendekati lelaki tua berambut perak itu, dan meyakinkan dengan suara dingin, jangan khawatir, keluarga Yao yang kau bicarakan akan segera terhapus dari Kekaisaran Duanren. Begitu dia selesai mengatakan itu, Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong dan menyuruhnya menyedot lelaki tua berambut perak itu ke dalam. Zhao Su tidak berada di perkebunan Southern Hill saat ini. Ia melakukan perjalanan ke Istana Kekaisaran Duanren di pagi hari, jadi Huang Xiaolong harus menunggu Zhao Su kembali sebelum ia dapat menyempurnakan material baru. Sekitar tengah malam, Zhao Su kembali dari Istana Kekaisaran dan mulai memurnikan lelaki tua berambut perak itu bersama Huang Xiaolong. Akan tetapi, kali ini Huang Xiaolong tidak mengambil pelet tingkat 7 itu untuk dirinya sendiri dan menaruhnya ke dalam cincin Asura untuk disimpan dengan aman. Setelah berurusan dengan pria berambut perak itu, Huang Xiaolong berbicara dengan Zhao Su tentang memasuki divisi dalam Institut Duanren, mengarahkan Zhao Su untuk berbicara dengan Duanren tentang membuat pengaturan yang diperlukan. Jangan khawatir, Yang Mulia. Bawahan ini akan segera memberitahu monyet kecil tentang hal itu. Mendengarkan perkataan Huang Xiaolong, Zhao Su segera menjawab. Huang Xiaolong segera melambaikan tangannya, berkata, tidak perlu melakukannya sekarang. Kamu bisa bicara dengan Duanren besok atau lain kali saat kamu bertemu dengannya. Untuk mencari mutiara jiwa mutlak, 1 atau 2 hari kemudian tidak ada bedanya. Baik, Yang Mulia. Zhao Su menurut. Zhao Su, apakah kamu tahu kekuatan yang menyebut diri mereka sebagai Dewa Templar? Huang Xiaolong tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Zhao Su. Sebenarnya Huang Xiaolong ingin bertanya tentang Dewa Templar misterius ini kepada Zhao Su jauh sebelumnya. Hao Tian dan Fei Hao tidak menyadari keberadaan mereka tetapi mungkin Zhao Su menyadarinya. Dewa Templar. Zhao Su menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Bahkan Zhao Su tidak tahu tentang itu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Sekali lagi, kemisteriusan Dewa Templar ini telah jauh melampaui prediksi Huang Xiaolong, sedemikian rupa sehingga bahkan Zhao Su tidak tahu apa-apa tentangnya. Karena penguasa ingin informasi tentang Dewa Templar, aku juga akan bertanya kepada monyet kecil tentang hal itu. Zhao Su menambahkan. Huang Xiaolong mengangguk setuju, ini adalah jalan yang harus ditempuh ketika tidak ada jalan lain. Hanya saja, setiap kali Zhao Su memanggil Kaisar Duanren dengan sebutan monyet kecil, Huang Xiaolong merasa canggung. 2 hari setelah itu, Huang Xiaolong tidak meninggalkan Southern Hill Estate dan malah berkultivasi sendiri di sana. 2 hari kemudian, dini hari, Zhao Su datang melapor pada Huang Xiaolong, Yang Mulia, saya punya berita tentang Dewa Templar.